Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para orang tua kami, para guru-guru kami, para pendengar radioku, rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita, kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Aqidatil Islamiyah li Syekh Tahir bin Salih Al-Jazairi. Al-Jawahirul Kalamiyah, pembahasan-pembahasan mutiara, kalam yang jawahir, kalam permata. Maksudnya kalam-kalam mutiara, kata-kata mutiara ataupun pembahasan-pembahasan mutiara di dalam menjelaskan akidah Islamiyah. Kitab yang disusun oleh Syekh Tahir bin Salih Al-Jazairi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumi asrari karamati fid darin amin ilan qala. Soal pertanyaan, kaifa li'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala? Kaifa li'tiqadu, bagaimana i'tiqad, bagaimana keyakinan bil baqa'i, dengan sifat baqa', sifat kekalnya Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana i'tiqad kita mengenai sifat baqa', sifat maha kekalnya Allah subhanahu wa ta'ala? Jawabnya, huwa, yaitu an-na'taqidah, hendaknya kita meyakini annallahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala baqin, itu zat yang kekal, maha kekal, baqin, maha baqa', maha kekal. Wa anna baqa'ahu, dan sesungguhnya baqa'nya Allah, sifat kekalnya Allah, laisa lahu nihayatun, tidak memiliki penghujung. Baqa'nya Allah tanpa ada penghujung, enggak ada ujungnya. Wa annahu la yazulu aslan, dan sesungguhnya Allah Ta'ala la yazulu, tidak akan hilang aslan sama sekali. Wala yalhaquhu al-adamu, dan Allah tidak dikenai sifat adam, sifat ketiadaan itu sama sekali tidak akan menemui Allah, tidak akan mengenai Allah. Fi waqtin minal awqati, di dalam satu waktu dari beberapa waktu. Jadi sifat baqa'nya Allah, Allah itu maha kekal, tidak ada akhirnya, tidak akan lenyap sama sekali, enggak pernah tidak ada, kapanpun, sampai kapanpun, enggak ada ujungnya. Jadi kalau sifat kidamnya Allah, Allah maha qadim, sifat kidamnya Allah, Allah itu enggak ada awalnya. Kalau baqa', Allah enggak ada akhirnya. Sifat baqa'nya Allah, Allah enggak ada akhir, enggak ada penghujung. Kidam baqa'. Kalau makhluk itu ada awal, ada akhir. Ada awal berarti bukan qadim, berarti hadis baru. Enggak kekal. Ada masa akhirnya berarti fana, lenyap. Itu sifat kita. Allah qadim, makhluk hadis. Qadim maha terdahulu, enggak ada awalnya. Kalau hadis baru, dulu pernah enggak ada, kemudian ada awalnya, diadakan oleh Allah. Nah, baqa'nya Allah, Allah itu baqin, maha kekal, enggak ada akhirnya. Sedangkan selain Allah, makhluk itu fanin, fana, lenyap. Terus bagaimana? Surga neraka itu kekal atau enggak?
surga neraka itu apakah nanti akan lenyap juga, akan hilang? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, surga dan neraka itu kekal. Tapi ingat, kekalnya surga dan neraka itu bukan dengan sendirinya, tapi kekal karena dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah itu maha kekal, bidzatihi, kekal dengan sendirinya sendiri. Bukan karena perkara lain, bukan. Berikutnya, as-su'al, pertanyaan. Kaifal i'tiqadu, bagaimana i'tiqad, bagaimana keyakinan, aqidah, bimukhalafatihi ta'ala lil hawadithi. Dengan sifat mukhalafahnya Allah, membedainya Allah lil hawadith, bagi perkara-perkara yang baru, ai al-makhluqati, yaitu makhluk-makhluk. Bagaimana sih keyakinan kita terhadap sifat Allah? Allah itu berbeda dengan makhluk-makhluknya. Allah mukhalafatun lil hawadits. Allah berbeda. Sifat wajib Allah diantaranya mukhalafatun lil hawadits. Berbeda dengan perkara-perkara baru. Berbeda dengan makhluk. Al-jawabu, jawabannya, huwa, yaitu an'a'taqida, kita meyakini, anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yushabihuhu syai'un, tidak diserupai oleh sesuatu pun. Kita meyakini sesungguhnya Allah Ta'ala tidak diserupai oleh suatu apapun. Tidak ada satu apapun yang menyerupai Allah. La fi dzatihi, tidak dalam zatnya Allah. Tidak ada satu zat pun yang menyerupai zatnya Allah. Tidak ada. Wala fi sifatihi, dan tidak pula di dalam sifatnya Allah. Tidak akan sama. Tidak akan sama. Sifatnya Allah, enggak ada makhluk pun yang menyerupai, yang menyamai sifatnya Allah. Wala fi af'alihi, dan tidak pula di dalam af'alnya Allah. Perbuatan-perbuatannya Allah. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah. Zatnya Allah enggak seperti zatnya makhluk. Sifatnya Allah tidak seperti sifatnya makhluk. Af'alnya Allah, perbuatannya Allah tidak seperti perbuatan makhluk. Ini harus kita yakini. Kalau terlintas dalam pikiran, kok ada sesuatu ini kok menyerupai zatnya Allah, itu bohong. Atau sifatnya atau af'alnya itu enggak mungkin. Allah berbeda dengan makhluknya. Ini harus kita yakini. Maka terkadang ada terlintas di pikiran seseorang, kayak ada raja besar di atas langit. Nah, itu salah. Itu pasti bukan Allah. Allah itu tidak seperti makhluknya. Itu buang jauh-jauh. Nanti kita bahas terperinci bagaimana perbedaan, bagaimana mukhalafahnya Allah terhadap makhluk, masalah zatnya, sifatnya, ataupun af'alnya. As-su'al, pertanyaan berikutnya. Kaifal i'tiqadu bimukhalafati dzatihi lil hawadithi. Bagaimana keyakinan, bagaimana i'tiqad bimukhalafati dzatihi, dengan sifat mukhalafahnya Allah, membedainya zatnya Allah dengan sifat mukhalafah zatnya Allah. Bagaimana sih keyakinan kita terhadap sifat berbedanya Allah, berbeda zatnya Allah lil hawadithi, terhadap perkara-perkara baru alias makhluk. Bagaimana sih keyakinan kita bahwasanya zat Allah itu berbeda dengan makhluk? Al-jawab, jawabannya huwa, yaitu an-na'taqidah, hendaknya kita meyakini anna dzatallahi subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, la tushabihu syai'an,
tidak menyerupai suatu apapun. Minal makhluqati, dari beberapa makhluk, dari makhluk-makhluknya Allah. Zatnya Allah tidak diserupai, zatnya Allah tidak menyerupai apapun dari makhluk-makhluk. Biwajihin, dengan satu segi, minal wujuhi, dari beberapa segi. Pokoknya dalam satu segi apapun Allah itu zatnya nggak sama dengan makhluk, titik. Nggak sama. Fakullu ma tarahu, maka setiap apapun yang kamu lihat, au yakhturu bibalika, atau yang terlintas di hatimu, fallahu laisa kadzalika, maka Allah tidak seperti itu. Maka setiap apapun yang kamu lihat atau yang terlintas di pikiranmu, terlintas di hatimu, maka Allah tidak seperti itu. Dibayangkan ada raja besar di atas singgasana atau macam-macam, Allah nggak seperti itu. Itu pasti salah. Jangan diteruskan. Laisa kamitslihi syai'. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada suatu apapun yang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. As-su'al, pertanyaan berikutnya. Kaifal i'tiqadu, bagaimana i'tiqad, bagaimana keyakinan, bi anna sifatihi subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalifatun li sifatil hawadithi, membedai bagi sifat-sifatnya makhluk. Bagaimana i'tiqad, bagaimana keyakinan kita, sesungguhnya sifatnya Allah, sifat-sifatnya Allah itu berbeda dengan sifat-sifatnya makhluk. Al-jawabu, jawabannya, huwa an na'taqida, yaitu hendaknya kita meyakini. Yaitu hendaknya kita meyakini anna ilmallahi ta'ala, sesungguhnya ilmunya Allah Ta'ala. Ini kan kita bahas sekarang sifat. Bagaimana sih keyakinan kita terhadap bahwasanya sifat-sifat Allah itu berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Hendaknya kita meyakini sesungguhnya ilmu Allah Ta'ala, sesungguhnya ilmunya Allah Ta'ala, la yushabihu ilmana, itu tidak menyerupai ilmu kita. Harus yakin ilmunya Allah tidak seperti ilmunya kita. Nanti akan dibahas terperinci. Ada nanti kita bahas. Kita ikuti kajian ini terus. Kalau ilmu kita ini ada awalnya, ada akhirnya. Diusahakan dengan belajar dan macam-macam. Ilmunya Allah nggak seperti itu. Wa anna qudratahu la tushabihu qudratana, dan sesungguhnya kudrahnya Allah, sifat kudrahnya Allah, sifat maha kuasanya Allah itu tidak menyerupai kudrahnya kita, tidak menyerupai kuasanya kita, kemampuan kita. Kita mungkin merasa mampu ngangkat, ya ini dohir secara sebabiah, ngangkat meja, mampu berjalan, mampu masak, mampu ini, dengan izin Allah semuanya. Ya, kudrahnya Allah itu nggak seperti kudrahnya kita. Kudrahnya Allah nggak seperti kudrahnya makhluk. Wa anna iradatahu la tushabihu iradatana, dan sesungguhnya iradahnya Allah itu tidak menyerupai iradahnya kita. Sesungguhnya sifat berkehendaknya Allah itu tidak menyerupai kehendak kita. Enggak sama. Kehendak Allah itu enggak seperti kehendak kita. Wa anna hayatahu la tushabihu hayatana, dan sesungguhnya
hidupnya Allah itu tidak menyerupai hidupnya kita dan juga hidupnya makhluk-makhluk yang lain. Kalau hidupnya kita ini ya ada perantara, ada ruh, ada nyawa dan sebagainya. Hidupnya Allah enggak seperti itu. Wa anna sam'ahu la yushabihu sam'ana, dan sesungguhnya sama'nya Allah, maha mendengarnya Allah, itu tidak menyerupai pendengaran kita. Kita mendengar pakai telinga, ada batasan. Kalau sifat mendengarnya Allah itu tanpa batas, bukan pakai telinga. Nanti kita bahas terperinci. Wa anna basarahu, dan sesungguhnya basarnya Allah, penglihatannya Allah, la yushabihu basarana, tidak menyerupai basarnya kita, tidak menyerupai penglihatannya kita. Wa anna kalamahu, dan sesungguhnya kalamnya Allah, berbicaranya Allah, la yushabihu kalamana, tidak menyerupai kalam kita, tidak menyerupai pembicaraan kita. Kita melihat dengan mata, Allah enggak seperti itu. Penglihatan kita terbatas, Allah enggak seperti itu. Kalamnya kita ini ada huruf, bersuara. Kalamnya Allah enggak seperti itu. Ini keyakinan kita harus seperti itu. Sifat-sifat Allah itu tidak sama, alias berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Berikutnya as-su'al, pertanyaan. Kaifal i'tiqadu, bagaimana i'tiqad, bagaimana keyakinan bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya, dengan sesungguhnya af'alnya Allah, perbuatan-perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala, mukhalifatun, itu berbeda, membedai, li af'alil hawadisi, bagi perbuatan-perbuatan makhluk, hawadis makhluk-makhluk. Bagaimana sih keyakinan kita? Sesungguhnya perbuatan Allah itu berbeda dengan perbuatan makhluk. Gimana maksudnya? Al-jawabu, adapun jawabannya, huwa an'atakida, yaitu hendaknya kita meyakini anna af'alal maula subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, la tusyabihu af'ala syai'in, itu tidak menyerupai perbuatan-perbuatan sesuatu pun, minal mawjudati, dari perkara-perkara yang ada. Af'alnya Allah tidak menyerupai af'alnya apapun. Perbuatan-perbuatan Allah tidak menyerupai perbuatan-perbuatan apapun dari alam semesta ini, dari makhluk-makhluk, dari perkara yang ada. Di anal maula subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alul asya'a, itu melakukan perkara-perkara, melakukan apapun, melakukan segala perkara, bila wasitotin, dengan tanpa perantara, wala alatin, dan tanpa alat. Tanpa alat. Perbuatan Allah itu enggak butuh kepada perantara, tidak butuh kepada alat. Loh, kita kalau mau makan ya butuh tangan, butuh sendok, butuh piring. Kita mau masak butuh alat, butuh perantara. Mau melakukan apapun kita butuh perantara, butuh alat. Sedangkan perbuatan Allah itu tanpa perantara, tanpa alat. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Ta'ala, ketika Allah menghendaki satu perkara, maka cukup Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, kun, jadi, fayakun, maka jadi. Tanpa perantara, tanpa alat. Loh, Allah ciptakan
Nabi Adam kok ada perantaranya, ada alatnya, ada bahan-bahannya. Itu bukan karena butuh kepada bahan. Allah ciptakan Nabi Adam diambil dari beberapa tin, beberapa tanah, beraneka ragam tanah, beraneka ragam warna tanah, beraneka ragam model tanah, sehingga anak cucu Nabi Adam berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda karakter dan sebagainya. Itu bukan karena Allah butuh, bukan. Demikian juga Allah Ta'ala ciptakan langit dalam 6 masa. Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Bukan berarti Allah butuh masa, bukan. Butuh waktu, enggak, Allah enggak butuh waktu. Cukup kun fayakun. Cukup kun, maka fayakun, maka jadi. Cukup. Enggak perlu apapun. Adapun Allah ciptakan Nabi Adam dengan ada bahan bakunya dari sekian tanah. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Itu sebagai pelajaran bagi kita bahwasanya kehidupan kita di dunia itu nanti perlu proses. Sebagai pembelajaran kepada kita butuh proses. Anda pengen berhasil, ada prosesnya dulu. Nggak langsung ujuk-ujuk berhasilnya. Nggak ada prosesnya dulu. Ada tahapan-tahapannya. Ya sama kayak Allah ciptakan para malaikat. Itu bukan berarti Allah butuh kepada para malaikat. Ada malaikat penjaga surga, penjaga neraka. Memang kalau nggak ada malaikat penjaga surga nanti gimana? Allah susah? Enggak. Emang nanti kalau nggak ada malaikat penjaga neraka, mukabur itu ahli neraka. Nggak bisa. Allah gak butuh itu semua. Itu semua sebagai tanda Allah Maha Kuasa. Allah Maha merajai alam semesta. Malaikat-malaikat yang Allah ciptakan begitu kuat, begitu besar, tunduk di bawah kekuasaan Allah. Bukan karena Allah butuh kepada mereka. Wa annahu la yaf'alu syai'an. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yaf'alu syai'an, itu tidak melakukan sesuatu pun lihtiyajihi ilaihi, karena butuhnya Allah kepada perkara tersebut. Kalau kita bikin roti ya kita butuh, mau kita makan, buat usaha mau dijual, ada keperluan, memang kita butuh. Bikin meja, kenapa? Karena kita butuh meja. Kita melakukan apapun itu karena butuh kita. Ada kebutuhan di dalamnya. Sedangkan Allah melakukan apapun itu tanpa ada hajat kepadanya sama sekali. Allah nggak butuh kepada apapun, kepada siapapun. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala la yaf'alu syai'an, tidak melakukan sesuatu pun abathan, sia-sia. Yaitu bi ghairi faidatin, dengan tanpa faidah. Tidak mungkin Allah Ta'ala melakukan satu perkara yang sia-sia, yang tanpa faedah, nggak mungkin. Lo buat apa Allah ciptakan nyamuk ganggu orang aja? Buat apa Allah ciptakan tikus ganggu orang? Faedahnya apa? Dia dengan sebab adanya nyamuk, adanya tikus, adanya serangga itu, berapa banyak orang Allah kasih rizki dengan sebab itu. Akhirnya ada pabrik-pabrik obat nyamuk, racun tikus, serangga. Pabrik tadi punya karyawan banyak. Itu semua sudah Allah atur. Pasti ada hikmahnya, ada kehendak Allah yang luar biasa di dalamnya. Nggak sia-sia. Tidak ada satu perbuatan Allah pun yang sia-sia. Cuma terkadang kita nggak paham, tapi harus yakin. Pokoknya Allah Ta'ala tidak pernah melakukan apapun yang sia-sia, tanpa faedah. Semua ada faedahnya. Termasuk ujian-ujian yang menimpa kita. Itu nggak sia-sia. Ujian menimpa kita, wah pokoknya berat di pikiran, berat di hati kita. Yakin kepada Allah, pasti ada hikmah di dalamnya. Allah ingin menghapus dosa kita. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin memberi pahala sabar kepada kita. Luar biasa.
Li'annahu subhanahu wa ta'ala hakimun. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hakimun, itu zat yang maha bijaksana. Nah, ini harus kita yakin Allah tuh wajib bersifat mukhalafatun lil hawadits, membedai hawadits, berbeda dengan perkara-perkara baru, berbeda dengan makhluk-makhluk. Maka kalau ada orang kok mengatakan Allah bertempat, ya salah. Berarti Anda menyamakan Allah dengan makhluk, karena yang bertempat itu pasti makhluk. Allah bertempat, Allah di atas, Allah berarah. Loh, berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk, karena perkara yang punya arah itu makhluk. Arah atas, bawah, itu kan makhluk. Coba sebelum adanya alam semesta Allah ciptakan, emang ada arah atas, bawah, kanan, kiri, ada, depan, belakang? Nggak ada. Itu kan istilah kita aja, atas, bawah, itu setelah adanya makhluk. Allah ini maha qadim, maha terdahulu, nggak ada awalnya. Maka Allah itu nggak bertempat, Allah nggak berarah. Maka hati-hati. Allah di langit, ya salah. Allah nggak bertempat dimanapun. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Allah nggak bertempat dan nggak berarah. Adapun dalil-dalil yang seakan-akan secara zahir menyatakan Allah bertempat, Allah berarah, ulama sudah membahas. Gak seperti itu pemahamannya. Diarahkan pemahaman yang benar. Ada metode tafwid, ada metode takwil. Nanti akan dibahas juga dalam kitab Jawahir Kalamiyah, bagaimana sikap kita ketika mendapatkan dalil-dalil Quran maupun hadis yang seakan-akan secara zahir ini ada tasbih, ada penyerupaan Allah dengan makhluknya. Maka itu akan diartikan, ya, dijelaskan, ditakwilkan dengan makna yang tepat. Sekarang banyak tanpa kita sadari anak-anak kita, cucu-cucu kita ini dicekokin. Apa dicekokin? Ya, dicekokin pemahaman-pemahaman yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Di sekolah-sekolah atau di TV, di media-media, maka harus hati-hati. Kita kalau mau, misalnya mau buka kajian di media sosial, entah di TV ataupun di YouTube, Facebook dan lain sebagainya, kita cek siapa yang ngisi ini, siapa yang pembawa materi ini, bagaimana akidahnya, bagaimana pemahamannya, apakah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana fikihnya bermadzhab atau tidak, bagaimana terhadap tasawuf, pro atau kontra. Kita harus jelas. Gak sembarangan. Gak cukup hanya kita melihat penampilannya. Oh, dia penampilannya bagus. Oh, enggak. Gak cukup hanya dia enak penyampaiannya, apalagi lucu. Bukan. Kita lihat bagaimana pemahaman beliau, bagaimana. Ini harus jelas. Kalau kita gak bisa bedakan, gak tahu, ya tanya kepada ulama yang mumpuni. Tanya, minta referensi. Minta referensi. Agar kita tidak salah pemahaman, agar kita tidak terbawa pemahaman-pemahaman di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Harus kita perhatikan. Sama juga kalau kita mau kirim anak kita ke pondok pesantren, harus jelas apa pemahamannya, bagaimana akidahnya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau bukan, harus kita cek. Katanya bagus, kelihatannya bagus, enggak cukup. Tanya kepada ahlinya, ulama yang terpercaya. Ahlussunnah wal Jamaah ada beberapa ciri, di antaranya di dalam akidah, di dalam tauhid, akidah, mengikuti akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Antara akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah memang ada sedikit perbedaan, tapi perbedaannya hanya dalam furu'. Bukan dalam usul, hanya dalam cabang, bukan dalam pokok-pokok agama. Kayak nanti perbedaan penimbangan amal di akhirat, apakah nanti amal itu akan ditampakkan berjirim, berbentuk ataupun tidak, itu khilaf dalam perkara itu aja. Perkara furu'iyah, cabang.
Karena akidah itu enggak semuanya usuluddin, ada juga furu'nya. Akidah itu ada usul, ada furu'. Ya, antara perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah itu perbedaannya hanya dalam furu'ul akidah, cabang-cabang akidah, bukan usulul akidah, bukan pokok-pokok akidah. Dalam akidah ikut Asy'ariyah atau Maturidiyah, di mazhab Syafi'i kebanyakan Asy'ariyah, termasuk di Indonesia. Kalau ulama Hanafi, mazhab Hanafi kebanyakannya ke Maturidiyah. Dalam fikih bermadzhab dengan salah satu dari 4 mazhab. Kemudian yang ketiga bertasawuf. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita semuanya di dalam menuju ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.